warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Wulan Al-Furqoni, NIM 211F10352, Prodi Pendidikan Luar Biasa dari kelas B2, Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Tunanetra yang diampu oleh Bunda Sugihartati, SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ada 5 hal penting yang harus kita pahami dalam pendidikan tunanetra. Yang pertama adalah definisi, yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat kriteria, dan yang kelima adalah karakteristik. Yang pertama yaitu definisi. Definisi merupakan batasan suatu fakta atau objek, konsep dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Tunanetra berasal dari bahasa Jawa yang berarti tuno, artinya rugi. Jadi tunanetra ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bisa diartikan yaitu tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra artinya rusak matanya atau luka matanya dan tidak memiliki mata atau buta. Menurut para ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang, maupun berat. Dan dalam proses belajar mengajar, anak tunanetra membutuhkan pelayanan khusus dan biasanya hal ini bergantung pada auditif atau indera pendengaran, perabaan, dan kartual. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Tunanetra dalam identifikasi dilihat secara anatomis fisiologis, yang maksudnya adalah menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata. Sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Identifikasi tunanetra ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara anatomis dan fisiologis, yaitu identifikasi tunanetra secara anatomis dan fisiologis dibagi menjadi dua. Yang pertama secara medis, yang kedua adalah secara estetis optometris. Tunanetra secara medis artinya ketunanetraan dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra tersebut membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya, dan kita bisa melakukannya atau berkonsultasi pada dokter mata yang ahli dalam bidangnya. Tunanetra secara estetis optometris artinya ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata tersebut mengalami kerusakan. Anatomi fisiologis ini tersebut dapat terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi tunanetra ini sendiri adalah sebuah proses pengelompokan berdasarkan ciri-ciri, persamaan atau perbedaan. Klasifikasi ketunanetraan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat yang rendah. Yang ketiga yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk. Dan yang kelima yaitu kelompok yang termasuk buta total atau totally blind. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal. Kelompok tersebut juga tetap membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca seperti kacamata. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat yang rendah, jadi lantang penglihatannya sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatannya.
Yang keempat yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, jadi kemampuan lantang pandang yang dimiliki itu rendah atau penglihatan pusatnya buruk. Hal ini perlu alat bantu untuk membaca. Yang kelima yaitu kelompok yang termasuk buta total atau totally blind. Selanjutnya kita masuk ke kriteria. Kriteria ketunanetraan ini sendiri adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria tunanetra ini sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kemampuan melihat. Yang kedua adalah kemampuan terhadap persepsi-persepsi cahaya. Yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Yang selanjutnya, penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan ada 4. Yang pertama, kemampuan melihat. Kemampuan melihat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama buta total atau totally blind, yang artinya mereka tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap atau terang. Mereka tidak akan tahu, jadi mereka tidak pernah ada pengalaman tentang pencahayaan. Yang kedua yaitu kurang penglihatan atau low vision. Kurang penglihatan atau low vision ini sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu light perception, yaitu hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua yaitu light projection, yaitu proyeksi cahaya atau dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah atau sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision, yaitu visi terowongan atau penglihatan pusat, sehingga apabila melihat objek hanya bisa melihat bagian tengah saja. Yang selanjutnya, yang keempat, peripheral vision, yaitu penglihatan samping, sehingga pengamatannya rendah, hanya bisa terlihat di bagian kiri dan tidak bisa melihat di bagian kanan. Jadi seperti ada benda gitu ya. Orang tersebut yang tergolong peripheral vision ini hanya bisa terlihat di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kanan tuh dia tidak bisa melihat. Jadi yang sebelah kanan tuh dia kayak burung-burung gitu, hanya bisa terlihat di sebelah kiri saja. Yang kelima yaitu penglihatan bercak, yaitu pengamatan objek-objek yang hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang tidak bisa terlihat. Terus kriteria tunanetra yang kedua ini tadi adalah kemampuan terhadap persepsi cahaya. Kemampuan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tidak memiliki atau tidak ada persepsi cahaya atau no light perception atau buta total. Jadi tidak bisa melihat apapun itu. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya atau light perception, yaitu mereka masih bisa melihat bentuk tetapi tidak bisa saling membedakan, seperti membedakan laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, mampu memproyeksi cahaya atau light projection, yaitu mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari. Kriteria tunanetra yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Yaitu kemampuan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tingkat ketajaman kemampuan tersebut, yaitu 20/20 feet sampai 20/50 feet atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman ini, kriteria ketunanetraan yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Kemampuan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu
tingkat ketajaman kemampuan tersebut yaitu 20/20 feet sampai 20/50 feet atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman tersebut masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Yang kedua yaitu tingkat ketajaman 20/70 feet atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Kemampuan pengamatan visus tersebut masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Tingkat ketajaman ini disebut low vision atau partial sight dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat dan masih bisa dikoreksi dengan baik. Yang ketiga yaitu tingkat ketajaman dengan 20/200 feet atau lebih 6/60 meter atau lebih. Hal tersebut termasuk kategori berat, tapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter, serta masih bisa melihat gerakan tangan dari instruktur. Tingkat ketajaman tersebut hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang keempat yaitu tingkat ketajaman 0 atau visus, atau disebut juga dengan buta penuh atau buta total. Hal tersebut tidak bisa memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu untuk membedakan gelap dan terang. Kriteria tunanetra yang terakhir yaitu yang keempat adalah penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan. Penggolongan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal, yaitu hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin, misalnya penyakit HIV, sifilis, cacar, dan lain-lain. Bisa juga jatuh saat hamil, dan bisa juga terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung. Juga bisa karena serangan virus, dan juga bisa dari kotoran kucing yang kering kemudian terbawa oleh angin-angin dan terhirup oleh hidung ibu hamil, dan hal itu bisa menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu tunanetra pada proses saat kelahiran atau prenatal. Hal ini terjadi ada kesalahan pada saat kelahiran, misalnya bayi yang dilahirkan itu sungsang, pada proses kelahiran membutuhkan alat bantu operasi, atau saat melahirkan bayi tersebut kekurangan oksigen, atau bisa juga karena penjepitan. Yang ketiga yaitu tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Hal ini bisa terjadi ketika bayi sampai dewasa. Seseorang yang tidak mengalami tunanetra saat tumbuh kembangnya, jika sudah tua dia bisa mengalami tunanetra, mungkin bisa berasal dari penyakit diabetes mellitus, penyakit DM, bisa juga terjadi benturan-benturan, biasanya trauma, listrik, kimia, suhu, sinar yang tajam. Hal penting dalam pendidikan tunanetra selanjutnya yaitu yang terakhir adalah karakteristik. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur atau berkesinambungan, hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik ketunanetraan tersebut merupakan ketunanetraan yang dialami seseorang yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk bisa beraktivitas sesuai harapan, yaitu sesuai harapan tunanetra itu sendiri dan harapan masyarakat lainnya. Karakteristik ketunanetraan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama karakteristik fisik merupakan kekurangan penglihatan dari lahir yang menyebabkan tunanetra mengalami dampak atau pengaruh yang mengganggu perkembangan motorik kasar. Motorik kasar ini yaitu seperti jalan, lari, lompat, dan gerakan badan lainnya. Bisa juga dari motorik halus ini adalah fisik, dan juga motorik visual spasial, yaitu menulis, membaca, menjahit, merunci, dan lain-lain.
Yang kedua adalah karakteristik low vision. Karakteristik low vision ini masih bisa melihat antara gelap dan terang, atau gelap dan cerah. Biasanya karakter ini berusaha mencari upaya rangsang yang tidak terkontrol dalam perilakunya. Misalnya mengejap-ngejapkan mata, terus mengangkat mata ke sudut cahaya dan melihatnya ke samping terus, dan juga melihat tulisan sangat dekat sekali. Tunanetra yang masih ada sisa penglihatannya ini biasanya akan berusaha untuk mencari upaya rangsang. Ciri fisik tunanetra total atau buta bila dilihat dari organ yaitu matanya tidak memiliki kemampuan normal, misalnya bola mata kurang atau tidak berkedip, tidak bereaksi dengan cahaya, kelopak mata akan tertutup terus, dan juga tidak memiliki konsep tubuh atau body image sehingga sikapnya menjadi kurang baik, misalnya kepalanya menunduk terus atau tengadah terus, tangan bergantung layu dan atau kaku, badannya berbentuk skoliosis dan berdirinya tidak tegak. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik psikis. Karakteristik psikis ini merupakan seseorang dengan albino atau leukoma yang sering menunjukkan tingkah laku yang ekstrim dan ekspresif, seperti ekspresi gembira sekali, ketika sedih dia sedih sekali, ketika kacau sekali, ceria sekali. Dalam aksinya tersebut secara verbalitas dan komposif yang lebih cenderung perfeksionis atau ingin memiliki kesempurnaan dalam mengekspresikan dirinya. Karakteristik psikis yaitu ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra yang kurang penglihatan sehingga akan berpengaruh pada psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi yang rigidity atau kaku yang kurang ekspresif. Misalnya gerak-geraknya terbatas sehingga berkesan kebekuan atau kaku, dan bisa juga kekakuan dalam gerak tubuh seperti jalannya kaku dan tidak gemulai. Dan ada lagi, tingkah lakunya merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas.